Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa hadzal lafdhu asbaha mustalahan yutlaq wa yuradu bihi yutlaqu wa yuradu bihi ahadu ma'nayaini. Dan lafad ini, yakni lafad ahli sunnah, asbaha menjadi mustalahan, menjadi istilah, yutlaq yang dimaksudkan, wa yuradu bihi dan yang diinginkan dengan lafad itu adalah ahadu ma'nayaini, salah satu dari dua makna. Berarti ada dua istilah. Al-ma'na al-awwalu, makna yang pertama, ma'nan amun, makna yang umum. Apa itu istilah ahli sunnah dengan makna yang umum? Kata beliau, wa yadkhul fihi jami'u man yantasibu lil islami 'ada ar-rafidah, yaitu kelompok manapun yang mencakup di dalamnya seluruh siapapun orang yang mengaku Islam kecuali Syiah. Jadi mau aliran sesat apapun tetap disebut ahli sunnah, pokoknya selain Syiah. Itu makna yang umum, ya. Adapun wa makna tsani, makna yang kedua, maknan akhas, maknan akhassu, makna yang lebih khusus, wa adyaqu dan lebih sempit maknanya, minal makna al-am, daripada makna yang umum. Nah, yang dimaksud oleh Syekh dalam pembahasan kita ini, kita harus menjadi seorang ahli sunnah tentu dengan makna yang khusus. Karena kalau makna umum, aliran sesat apapun disebut ahli sunnah. Makanya enggak usah bingung, repot. Sudah orang ngaku ahli sunnah padahal nyembah kuburan, enggak apa-apa, wis pokoknya antum bukan Syiah, enggak apa-apa, ahli sunnah dengan makna umum. Intinya bukan Syiah gitu. Wa yuradu bihi, dan yang dimaksud dengannya apa? Ahlu sunnatil mahdhah, yakni ahli sunnah yang murni, al-khalisah minal bid'ah. Ya, ini dia yang repot, yang berat. Jadi kalau ahli sunnah dengan makna khusus, yakni ahli sunnah yang murni, yang bersih dari kebid'ahan. Jadi tidak pantas kalau orang berbuat bid'ah disebut ahli sunnah, tidak layak, bukan tempatnya. Gitu. Wa yakhruju bihi, dan keluar dari makna ahli sunnah dengan makna khusus ini sairul ahwa, ahlil ahwa, seluruh ahlil ahwa. Ahlil ahwa itu maknanya ahli bid'ah, ya. Ahlil ahwa wal bid'ah, ahlil ahwa, ahli pengumbar hawa nafsu, wal bid'ah, dan bid'ah. Yani ahwa itu maknanya juga bid'ah. Kenapa ahlul bid'ah disebut ahlul ahwa? Karena beragama sesuai selera dirinya, bukan selera syariat tapi selera dirinya, yang penting baik. Nah, sehingga ahli bidah disebut ahlul ahwa. Seperti siapa ahli bid'ah yang dimaksud dan tidak masuk kelompok ahli sunnah secara khusus? Kal khawariji, seperti khawarij. Disebut khawarij berjamaah karena mereka dalam akidahnya itu adalah memiliki sifat menghalalkan khuruj, menghalalkan memberontak kepada pemerintah penguasa yang dianggap zalim. Bahkan mereka mengkafirkan setiap pelaku dosa besar, termasuk penguasa yang zalim itu kafir, makanya halal darahnya. Jadi intinya bukan masalah pemberontakannya, intinya itu dalam penghalalan darah, karena sebab sudah dikafirkan. Akhirnya berujung kepada dengan dalih amar ma'ruf nahi munkar, akhirnya mereka menghalalkan memberontak kepada penguasa yang zalim walaupun muslim. Sebabnya kenapa? Karena pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu bukan dosa besar biasa, tapi kafir. Nah, dan perjamaah sekalian, kesesatan khawarij ini kesesatan yang dibangun di atas dasar bahwa dia di dalam pengkafiran itu tidak merinci. Antum ingat, yang namanya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah ini tidak dihukumi dengan satu hukuman, yakni kafir, tidak, tapi ada perinciannya. Para ulama merinci. Kalau berhukum dengan hukum selain Allah, yakni tidak bersyariat dengan hukum Allah, jika menghalalkan atau menganggap baik
ya, berkeyakinan seperti itu, maka itu kufur. Kalaupun itu sudah dikufurkan, kalau untuk memvonis kafir kepada personalnya tetap harus ada syarat-syarat lagi. Jadi tidak semudah itu berjamaah. Namun orang-orang Khawarij ini tidak merinci. Setiap orang tidak berhukum dengan hukum Allah, hukumnya kafir, keluar dari Islam. Dan anehnya mereka banyak orang yang berpemahaman Khawarij ini, banyak juga mereka secara pribadi, secara dalam lingkup keluarga tidak berhukum dengan hukum Allah. Contohnya jemaah, contohnya ya, yang gampang, yang enteng gampang, menyatukan anak kita yang usianya 7 tahun dalam satu tempat tidur, itu maknanya dia tidak menegakkan hukum Allah. Sebab Nabi mengatakan, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'is sinin. Perintahkan anakmu salat pada saat anakmu usia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukul mereka wahum abna ashr, ketika usia 10 tahun. Lalu wa yufarriqu bainal madaji' wa yufarriqu bainahuma fil madaji', dan pisahkan di antara anak-anakmu, bainahum, di antara mereka di tempat tidurnya. Maknanya berarti jemaah, orang yang tidak tidak memisahkan anaknya di tempat tidurnya, berarti dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Harusnya kafir juga, tapi mereka tidak konsisten. Harusnya kalau mereka kafirkan penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, sama hanya dengan banyak wanita nggak berjilbab, naam, kafir kalau menurut mereka, dosa besar, kafir. Termasuk tadi itu, berapa banyak di antara mereka yang masih menyatukan anaknya tidur di tempat tidurnya, satu tempat tidur maknanya, ya. Baik, ini bahayanya pemikiran Khawarij, ya. Wal Jahmiyah, dan contohnya yang kedua Jahmiyah. Berarti Jahmiyah, Khawarij bukan ahli sunnah, ya. Al-Jahmiyah, Jahmiyah itu adalah sebuah kelompok yang dinisbatkan kepada seorang bernama Jaham bin Safwan As-Samarkandi. Dia ini yang mempopulerkan paham salah seorang gurunya, yaitu Al-Ja'ad bin Dirham. Dan Ja'ad bin Dirham inilah manusia pertama yang nyeleneh tentang sifat-sifat Allah. Yang diingkari adalah tentang yakni sifat al-mahabbah dan sifat kalam. Katanya Nabi Musa tidak bicara dengan Allah, atau Allah tidak ngajak bicara Nabi Musa. Ibrahim bukan kekasih Allah, ya. Itu pemahaman Ja'ad bin Dirham. Dan sesatnya kelompok di dalam masalah sifat Allah diawali dari seorang yang bernama Ja'ad bin Dirham ini berjamaah, pada masa tabi'in. Jadi di masa sahabat itu kesesatan sudah ada, ya. Di akhir masa sahabat kesesatan tentang takdir. Awal man yatakalam fil qadar Ma'bad al-Juhani fil Basrah. Yang pertama kali berbicara tentang takdir, nyelaneh tentang takdir adalah yaitu seorang bernama Ma'bad al-Juhani di negeri Basrah, dan itu terjadi di akhir zaman sahabat, jadi di zaman sahabat Ibnu Umar. Artinya kesesatan di dalam nama dan sifat Allah itu hanya terjadi di zaman tabi'in. Siapa pertama kalinya dia? Ini dia Al-Ja'ad bin Dirham, lalu dikembangkan oleh Jaham bin Safwan, muridnya. Akhirnya menyebarlah aliran Jahmiyah. Jahmiyah ini di antara kesesatannya banyak, namun yang paling populer tentang menafikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang lain juga banyak tentang takdir, ya, di alirannya Jabriyah. Tentang iman juga dia adalah Murji'ah. Dia ini, siapa namanya, Jaham bin Safwan ini, ya. Namun dia ini dikenal jago debat, pinter retorika dalam bicara, sehingga menjadi tersebar madhab pemikiran-pemikiran sesatnya Jahmiyah ini. Jelas, ya? Contoh yang lain, wal murji'ati, dan murji'ah. Murji'ah ini diambil dari kata al-irja, artinya at-ta'khir, mengakhirkan. Murji'ah ini adalah disebut murji'ah diambil dari kata al-irja yang artinya mengakhirkan, yakni
Ta'khirul amal an musammal iman, mengakhirkan amal dalam penamaan iman. Yakni iman itu enggak perlu amal. Yakni amal bukan bagian dari iman. Ini kelompok Murji'ah namanya. Ya. Dan Murji'ah ini pemikiran para jemaah. Ya, pemikiran. Adapun sekte-sektenya banyak. Sama halnya Khawarij itu pemikiran. Jadi tidak ada istilah Khawarij pimpinan siapa gitu, enggak ada, cuman pemikiran. Jadi artinya banyak sekte-sekte Khawarij ini gitu loh. Sama halnya Murji'ah ini pemikiran. Beda dengan Jahmiyah. Jahmiyah itu disandarkan kepada seorang tokoh nama Jahm bin Safwan. Namun sesatnya di bidang yakni sifat Allah, di bidang akidah-akidah yang lain. Al-Murji'ah para jamaah sekalian, di dalam masalah iman berarti kelompok yang mengatakan bahwa amal bukan bagian dari iman, atau iman enggak perlu amal. Dan Murji'ah ini banyak sektenya, namun yang masyhur 4, yang masyhur. Yang pertama Jahm bin Safwan tadi. Ya. Paham ya? Berarti Jahm bin Safwan ini kalau dalam masalah iman dia ini pemahamannya apa? Murji'ah. Jahm bin Safwan ini. Bahkan Murji'ah atau pemikiran irja yang paling rusak adalah Jahm bin Safwan ini. Karena dia mengatakan iman itu cukup ma'rifatullah. Ini paling rusak ini. Karena berkonsekuensi iblis berarti mukmin. Konsekuensinya Fir'aun mukmin. Karena yang namanya iman cukup kenal Allah, yang tidak kenal Allah kafir itu tok. Lah kalau masalah kenal jemaah, Abu Jahal sangat kenal. Abu Jahal, Fir'aun kenal, iblis kenal. Nah, kenal berarti mukminin mereka, kaum mukminin. Yang pertama Jahm bin Safwan ini. Yang kedua jemaah, lebih derajatnya turun tapi tetap rusak. Karena konsekuensinya orang-orang munafik itu mukmin berarti. Yang kedua ini siapa? Yang kedua namanya Al-Karomiyah. Murji'ah yang kedua. Siapa Karomiyah itu? Karomiyah itu sebuah kelompok sesat yang disandarkan kepada Muhammad bin Karom, yang hidup di abad kedua pertengahan mau ketiga, yang mati tahun 250-an matinya. Muhammad bin Karom ini kalau dalam masalah sifat Allah yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Muhammad bin Karom ini dalam masalah iman, kata dia iman itu adalah cukup, iman itu an-nutqu bil lisani faqat, cukup di lisan saja. Walau lam yusaddiq bi qalbihi, walaupun tidak dibenarkan oleh hati, cukup lisan tok. Berarti konsekuensinya apa? Orang munafik bagaimana? Konsekuensinya maksudnya orang munafik berarti mukmin kan gitu. Karena orang munafik mengatakan apa? Ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Namun kata Allah, wa ma hum bimumin. Konsekuensi. Bahkan burung beo konsekuensinya mukmin kalau menurut versi ini. Kan burung beo ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kan itu, ada burung beo. Berarti konsekuensinya burung beo mukmin karena dia ucap, yang penting ucap. Mukmin sudah, walaupun hati tidak membenarkan. Ini kan rusak sekali. Maka ini derajat rusaknya kedua setelah siapa tadi? Setelah Jahm bin Safwan. Yang kedua Muhammad bin Karam. Yang ketiga Asy'ariyah. Nah, jemaah, antum ingat dan tolong diingat, selalu diingat, Asy'ariyah itu bukan yang kalau kita sebut Asy'ariyah bukan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Karena kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau telah berlepas diri, telah bertobat dari pemahaman yang sesat dan menyimpang dalam fase-fase akidah. Beliau itu akan mengalami 3 fase. Fase pertama Mu'tazilah 40 tahun dia. Lalu tobat, menetapkan sifat, namun sebagian ditetapkan, sebagian ditakwil. Lalu tobat lagi, baru masuk ke fase yang ketiga, beliau tobat mengikuti akidah Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad itu lambang, ikon kebenaran di zamannya. Maka digelari Imam Ahli Sunnah itu bukan yang lain-lain. Kalau dikenal siapa Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, maksudnya Ahmad bin Hambal jemaah.
Makanya ulama dulu kalau sudah berakidah seperti Ahmad bin Hanbal, sudah maknanya dia ahli sunnah. Imam Ahmad itu ikon, sampai dia disiksa, dipenjarakan demi mempertahankan akidah ahli sunnah. Makanya kalau kita ingin selamat, ingin menjadi ahli sunnah sejati, harus dipelajari kitabnya Imam Ahmad tentang akidah. Nama kitabnya Usulu Sunnah. Usulu Sunnah. Nah, mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Dan mohon maaf, yang namanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari setelah mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal berarti dia bukan lagi disebut Asy'ari lagi. Jadi enggak ada lagi Asy'ari sudah. Jadi yang dimaksud Asy'ari adalah para pengikutnya dulu yang belum bertaubat, yang masih mentawil sifat-sifat Allah. Ya. Di kita kan begitu cuma. Bedakan antara Syiah dengan Ali bin Abi Thalib. Orang Syiah menyandarkan kepada Ali tapi Ali berlepas diri. Betul, orang Syiah menyandarkan kepada siapa? Kalau ditanya siapa penghulu Syiah, Ali bin Abi Thalib. Namun Ali berlepas diri. Maka bedakan antara Ali dengan Syiah, bedakan antara Asy'ariyah dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Justru kita dan seluruh para ulama-ulama ahli sunnah justru yang setelah zaman Imam Abu Hasan justru mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang dia tidak mentakwil sifat, menetapkan sifat. Dan mohon maaf juga, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari beliau lahir berjamaah itu sekitar tahun 260 lahirnya. Jelas sama ya? 260 Hijriah lahirnya. Sementara Imam Syafi'i wafat tahun 204. Wafat Syafi'i. Berarti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sejaman tidak dengan Syafi'i? Tidak sejaman. Wong Syafi'i wafat tahun 204. Lahirnya Imam Syafi'i kapan? Tahun 150. Saat Imam Abu Hanifah wafat, lahirlah Imam Syafi'i. Makanya matal imam wa wulidal imam. Mati seorang imam, lahir seorang imam. 150, 204 wafatlah, 260 baru lahir Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Lah kok aneh ada orang mengatakan bahwa Syafi'i akidahnya Asy'ari sing endi? Wong Asy'ari lahir tahun 260. Ya. Apa mungkin Syafi'i belajar akidah kepada orang yang masih di alam rahim sana? Ya. Maka ini entah pura-pura ndak ngerti, entah apa maksudnya, gitu ya. Sembarangan ngomong kepada umat, katanya Syafi'i akidahnya Asy'ari. Syafi'i itu akidahnya akidah salaf. Akidahnya seperti Imam Ahmad, akidah seperti imam-imam yang lainnya. Ya. Jadi dibedakan antara Asy'ari dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya. Kita pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, namun kita bukan Asy'ari. Karena yang menyandarkan kepada akidah dengan sebutan Asy'ariyah itu adalah pemahaman akidah pada saat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebelum tobatnya. Maka tidak boleh dikatakan Asy'ariyah ini ahli sunnah. Karena buktinya kesesatannya bukan masalah dalam masalah sifat Allah saja, jangan mentakwil sifat, bukan, tapi dalam masalah iman. Lihat, dalam masalah iman. Jadi dalam masalah iman Asy'ariyah itu adalah murji'ah. Ini yang ketiga. Murji'ah yang ketiga adalah Asy'ariyah. Apa keyakinan Asy'ariyah dalam iman? Al-iman at-tasdiq bil qalbi faqat. Iman itu cukup membenarkan dalam hati saja. Ini konsekuensinya jemaah ya. Tanpa sadar konsekuensi ini adalah banyak orang yang melakukan maksiat dengan alasan iman cukup di hati. Gak apa-apa ndak sholat, yang penting kan iman di hati. Makanya kalau amal sudah dilepaskan dari iman, akhirnya seperti ini. Ada yang jadi munafik, ada yang menjadi kafir, ada yang menjadi orang-orang yang gemar maksiat dengan alasan iman di hati. Ibu-ibu nggak pakai jilbab, nggak apa-apa, yang penting menjilbabi hati. Piye hati dijilbabi? Ya, Pak. Orang yang nggak pakai jilbab menunjukkan imannya bermasalah. Orang yang nggak sholat berarti imannya bermasalah. Bukan sing penting iman, berarti ndak ono iman bisa jadi. Ya, baik.
Terakhir yang keempat, Murji'ah itu Murji'atul Fuqaha namanya. Jadi Murji'ahnya para ulama ahli fikih di negeri Kufah yang digawangi oleh gurunya Imam Abu Hanifah namanya Hamad Hamad bin Uspair lali ana binnya. Hamad bin Abi Sulaiman. Hamad bin Abi Sulaiman. Siapa beliau? Hamad bin Abi Sulaiman, gurunya Imam Abu Hanifah. Termasuk Imam Abu Hanifah ini. Berarti para jemaah, ulama-ulama ahli sunnah ya dengan Imam Abu Hanifah itu bersepakat dalam seluruh akidah kecuali satu poin saja. Dalam hal apa? Ulama-ulama ahli sunnah dengan Imam Abu Hanifah sepakat dalam seluruh akidah kecuali dalam satu poin saja. Poin apa? Iman. Oleh karenanya Imam Abu Hanifah walaupun dikatakan dalam tanda kutip sesat, dalam tanda kutip ya, sesat, menyimpang dalam masalah iman, namun Imam Abu Hanifah tetap disebut ahli sunnah. Kenapa? Karena seluruh akidah, seluruh poin-poin akidah sama dengan ahli sunnah, tidak ada yang nyeleneh. Beda dengan kelompok-kelompok yang lain. Jelas ya? Jadi Abu Hanifah tetap dikatakan ahli sunnah. Apalagi ada di antara ulama yang mengatakan, di antaranya Syekh Dr. Muhammad Al-Khumais hafizahullah taala, beliau mengatakan dalam kitab Syarah Aqidah Tadmuriyah, beliau mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah telah rujuk para jemaah, telah rujuk dari akidah irja'nya, telah rujuk. Andaikan tidak rujuk, dan semoga Allah memaafkan, mengampuni beliau, seorang imam ahli sunnah, walaupun tidak rujuk pun tetap Imam Abu Hanifah digolongkan ahli sunnah. Kenapa? Hanya satu poin, wajar lah ya. Oleh karenanya juga para jemaah, dia dikasih tanda Murji'ah yang nomor 4 ini dikasih tanda Murji'ah Fuqaha, yakni tidak separah istilahnya Murji'ah yang tadi itu, yang 3, Jahmiyah, Al-Qaramiyah dan Asy'ariyah ya. Oleh karenanya Asy'ariyah ini tidak bisa disebut ahli sunnah karena dalam banyak poin-poin akidah ya menyelisihi prinsip-prinsip ahli sunnah. Dalam masalah sifat Allah jelasnya dia mentakwil, sementara ahli sunnah tidak boleh mentakwil, wajib menetapkan sesuai dohirnya tanpa mentakwil, tanpa menta'til, mengingkari, tanpa membagaimanakan, tanpa menyerupakan. Demikian akidah kita dalam masalah asma dan sifat ya. Baik. Murji'ah kesesatan yang masyhurnya itu dari dua sisi. Satu dalam masalah iman para jemaah Murji'ah ini, yang kedua kesesatan dalam masalah hukum terhadap pelaku dosa besar. Murji'ah dalam masalah hukum pelaku dosa besar itu bahwa menurut Murji'ah, dan ingat ikhwan, Murji'ah ini juga berkeyakinan selain amal bukan bagian dari iman ya, dalam masalah iman juga dia berkeyakinan Murji'ah ini tentang iman, bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang. Jelas ya? Sehingga Murji'ah ini dalam masalah konsep pelaku dosa besar, menurut Murji'ah dosa orang Islam yang berbuat dosa besar itu imannya tetap sempurna. Karena mereka yang berprinsip bahwa maksiat itu tidak mempengaruhi iman. La tadurru maksiat, la tadurru ma'al imani maksiatun. Coba antum catat kaidah Murji'ah tentang masalah pelaku dosa besar atau dalam masalah iman. Kata mereka, la tadurru ma'al imani maksiyatun, la tadurru
ma'al imani ma'siyatun. Sepotong-sepotong dulu aja. La tadurru ma'al imani ma'siyatun. Terjemahannya, la tadurru, tidak membahayakan suatu maksiat apabila ada iman. Terjemahan bebasnya, maksiat itu tidak mempengaruhi iman. Itu terjemahan bebasnya. Kalau tadi terjemahan secara harfiah, la tadurru ma'al imani ma'siyatun. Teruskan kaidah ini, kama la tanfa'u ma'al kufri ta'atun. Kama la tanfa'u ma'al kufri ta'atun. Sebagaimana tidak bermanfaat ketaatan, sebagaimana tidak bermanfaat ketaatan apabila ada kekufuran. Sebagaimana orang kafir kalau berbuat amal gak guna, demikian pula orang kalau sudah ada iman berbuat maksiat pun tidak ngaruh kepada iman. Berarti menurut Murji'ah ya para jemaah, orang yang pelacur, wanita pelacur dengan orang yang rajin sholat itu imannya sama. Imannya sama saja, tingkat tinggi imannya. Sehingga orang berbuat dosa itu menurut Murji'ah tetap mukmin sejati. Dan nanti kalau masuk surga tingkat tinggi juga. Kebalikan dari Murji'ah ini, yang berpendapat seperti ini adalah orang-orang Khawarij. Menurut Khawarij, orang berbuat dosa itu kafir di dunia, hukumnya kafir, di akhirat kekal masuk neraka kalau mati belum tobat. Ya. Ini bertolak belakang ini. Satu Murji'ah, yang satu Khawarij. Ahli sunnah tengah-tengah. Kalau menurut ahli sunnah, orang Islam berbuat dosa besar itu adalah dia tetap seorang mukmin, namun yang kurang imannya. Dan kalau mati belum tobat, selain dosa-dosa kekufuran, kalau mati belum tobat, tahtal masyiah, di bawah kehendaknya Allah. Itu kita akidahnya. Ya, jelas ya. Itulah sekilas tentang Murji'ah. Jadi Murji'ah itu berarti sifat kesesatan. Sebuah sifat penyimpangan yang diambil dari nama penyimpangannya, itu irja, mengakhirkan. Atau diambil dari kata roja. Roja itu artinya kelompok yang mendahulukan roja, harap. Ini orang yang terlalu mendahulukan sifat harapnya kepada Allah. Ya. Roja. Atau diambil dari kata irja. Terus wasyi'ati. Nah, contohnya Syiah lagi yang keluar dari ahlus sunnah. Ini hanya sekedar contoh jemaah ya di sini. Masih banyak yang lain-lainnya. Ya, hanya sekedar contoh. Makanya kata penulis, wa ghairihim min ahlil bid'ah, dan yang lain-lain selain mereka dari kalangan ahli bid'ah. Bid'ah itu bentuk jama' dari bid'ah. Bid'atun, bid'ah. Ya, bid'u. Dibentuk jama'. Baik. Jelas jamaah, berarti ahli sunnah dengan makna khusus dia adalah dengan makna khusus ini dia adalah orang yang jauh dari bid'ah. Segitu gampangannya. Kalau dia hidup beragama di atas bid'ah, berarti enggak layak disebut ahli sunnah. Ya. Jadi ahli sunnah adalah kaum yang bersih dari kebid'ahan. Karena lawan ahli sunnah berarti ahli bid'ah. Jadi lawannya ahlu sunnah wal jamaah, lawannya ahlul bid'ah wal furqah. Ahlu sunnah wal jamaah, lawannya ahlul bid'ah wal furqah. Dan istilah ahli sunnah ini ada di zaman Rasul, di zaman para sahabat. Ibnu Abbas pada jamaah ketika menafsirkan firman Allah, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari kiamat putih wajah dan hitam legam wajah. Di hari kiamat kelak ada yang wajahnya putih, ada yang wajahnya hitam. Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang didoakan Nabi sebagai ahli tafsirnya Quran, itu menafsirkan yang dimaksud dengan yauma tabyaddu al-wujuh, wujuh ahli sunnah.
Ibnu Abbas ngomongnya ahli sunnah. Wa taswaddu wujuh ahli bid'ah, dan yang hitam wajah di hari kiamat kelak wajahnya ahli bid'ah. Jadi istilah ahli sunnah dan ahli bid'ah itu bukan buatan para ulama sekarang. Sudah ada sejak zaman Rasul, zaman para sahabat, istilah ahli sunnah. Maka ini sifat yang sangat agung, cuma nggak boleh main-main dengan istilah ahli sunnah. Ya, dengan nama sunnah itu jangan main-main. Sebagaimana nama Islam itu nama yang agung. Anak kita nggak boleh namakan dengan nama Islam, karena nama yang berat. Ya, ada nama Nurul Islam. Masya Allah, anak antum cahaya Islam, piye? Cahaya Islam. Janganlah jemaah. Kenapa nggak namakan Abdullah Abdurrahman, nama yang dicintai Allah? Nurul Islam, nggak boleh. Seperti nama anak apa? Nurus Sunnah misalnya, cahaya sunnah. Atau nama anaknya Ihya'us Sunnah, itu nama masjid tong. Ihya'us Sunnah. Ya. Nama anak nggak boleh. Berat itu. Ya. Adapun nama masjid boleh. Ihya'us Sunnah artinya menghidupkan sunnah. Nih, masjid ini menghidupkan sunnah-sunnah. Rumah Allah boleh dinamakan masjid rumah Allah, Baitullah, Baitur Rahman, Baitul Jabbar dan semisal, enggak masalah nama Allah. Taib ya. Kan sekarang ada, anak lihat di Malang itu ada namanya Bakeri Sunnah, Bakeri As-Sunnah. Bakeri jualan roti ya, Bakeri As-Sunnah, As-Sunnah Bakeri. Jangan potong rambut As-Sunnah. Apa As-Sunnah? Nasi goreng As-Sunnah. Ya. Ya. Ada yang berlebihan ya. Nasi goreng iblis, ini nasi goreng sunnah. Sama-sama salah. Nasi goreng iblis ya salah, nasi goreng sunnah juga salah. Termasuk antum nih yang buat-buat akun dakwah, janganlah menamakan sunnah, membawa sunnah. Kemarin tentang masalah BH, ini terang-terangan ada ngomong. Ada akun ya ngomongin masalah BH lagi tanpa ilmu. Perempuan pakai BH haram katanya. Di situ ada akun-akunnya ya, maka akun-akun dakwah seperti itu hati-hati cuma. Janganlah pakai nama antum saya sudah. Karena ketika antum salah keliru sementara disitu menamakan akunnya akun sunnah, ya, maka jangan. Terlalu berat nama itu. Berat dalam arti berat pertanggungjawabannya, bukan berat. Kan ada orang diberi nama, katanya namanya terlalu berat. Saya pernah saya di kantor catatan sipil jemaah. Nama anak kan juga kurang bagus jemaah ya. Nama anak kan Dadang. Kurang bagus, anak tadinya mau ganti gitu. Ternyata sulit, ribet ya, wes enggak usah wes. Di situ anak ketemu sama orang yang juga mau ganti nama. Anak tanya, namanya siapa memang Pak? Mau diganti apa? Namanya Abdullah. Subhanallah. Kenapa Abdullah itu sudah bagus, kenapa diganti? Katanya terlalu berat katanya. Piye berat piye? Suka sakit-sakitan. Subhanallah. Ini dua kesalahannya. Pertama, tatayur, ini syirik. Syirik ini menganggap sial dengan nama Abdullah. Syirik jemaah. At-tiyaratu syirkun. Tiarah nganggap sial terhadap sesuatu yang enggak ada dasarnya, syirik. Terus yang kedua, kesalahannya apa? Mengganti nama yang dicintai Allah. Ahabul asma'i ilallah Abdullah. Nama yang dicintai Allah adalah Abdullah. Diganti Mbuh Joko, Mbuh apa disini diganti nih zaman. Pokoknya diganti jangan Abdullah, terlalu berat. Sakit-sakitan katanya, terus panas, demam, terus juga usaha kurang lancar. Semua ini salahin nama aja, Mas. Allah musta'an. Ini musibah, kejahilan. Ya. Bisa akhirnya sekarap-karapnya Mas, monggo sih terserah. Ya. Taib yaqulu Syekhul Islam. Falabdu ahli sunnah, kata Syekhul Islam, falabdu ahli sunnati yuradu bihi, maka lafaz ahli sunnah yang dimaksud dengannya adalah, kalau ada titik dua itu antum terjemahkan adalah. Enak ini sudah dipakai titik dua, jadi adalah. Jadi, makanya setelah titik dua itu, setelah titik dua mesti dibacanya rofa. Kalau antum belajar bahasa Arab dibacanya rofa. Setelah titik dua itu dibaca rofa, yakni ahlu. Di sini titik dua adalah ahlu. Itu. Dia sebagai apa? Sebagai khobar, ya, sebagai khobar. Mubtadanya mahdhuf, takdiruhu huwa. Itu. Huwa yakni adalah
ahlul hadithi wa sunnati, yaitu yang dimaksud ahli sunnah ahlul hadith wa sunnah, dan ahli sunnah al mahdah yang murni. Fala yadkhulu fihi, maka tidak masuk ke dalam kelompok ahli sunnah illa man, kecuali orang yang yusbitu, perhatikan, yang menetapkan sifat lillahi ta'ala, yang menetapkan sifat Allah ta'ala tanpa mentakwil-takwil. Berarti orang yang mentakwil-takwil sifat itu, ya berarti konsekuensinya bukan ahli sunnah. Itu loh jemaah. Itu konsekuensi sudah. Ahlul apa? Ahlul kalam biasanya, yang mentawil-tawil sifat, yang mengatakan Allah mawujud bila makan, Allah di mana-mana, bukan ahli sunnah. Ya, ini beliau mengatakan fayadkhul, mana tadi? Loh, aku ini baca agak ke bawah ya. Ya wes. Fayadkhul fi dzalik. Sing endi to? Oh ala iya. Iya. Kacamata ono enggak digawe. Ya wes, ulangi. Falafdu ahli sunnati yuradu bihi, maka yang lafad ahli sunnah yang dimaksud dengannya adalah man asbata, itu orang yang menetapkan khilafat as-salasah, khalifah yang tiga. Yang tiga ini Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalau ada orang mengatakan Abu Bakar itu bukan khalifah, itu sudah diponis ahli bid'ah. Kenapa? Karena ini berkaitan tentang rebutan akidah dengan Syiah di sini poinnya, jemaah. Ya. Dan pasti dituduhkan kalau orang benci Abu Bakar pasti adalah dia Syiah. Gitu. Karena aliran sesesat apapun tidak ada yang membenci para sahabat, ya, kecuali Syiah. Kecuali ada lagi kelompok disebut kelompok Nasibi dari kelompok Khawarij. Tapi tidak sebanyak orang-orang Syiah. Nah, lalu fayadkhulu fi dzalika, maka masuk juga, perhatikan jemaah, yang dimaksud dengan ahli sunnah adalah dengan mana umum tadi, yaitu jami'ut tawaifi, seluruh kelompok-kelompok dalam Islam, illa Rafidhah, kecuali Syiah. Jadi kata Syekhul Islam, makna ahli sunnah bisa bermakna, para jemaah, ini makna yang umum beliau ini. Siapa yang menetapkan khalifah yang tiga, dan insya Allah seluruh firqah sesat selain Syiah pasti menetapkan khalifah yang tiga seluruhnya, kecuali siapa? Syiah. Makanya kata beliau fayadkhul fi dzalika, maka masuk di dalam kelompok ahli sunnah secara makna umum, yakni jami'ut tawaif ila Rafidhah, seluruh kelompok dalam Islam kecuali Rafidhah. Karena hanya Rafidhah yang tidak menetapkan khalifah yang tiga. Mereka mengatakan Syiah saja, siapa? Ali bin Abi Thalib saja. Ya. Wa qad yuradu bihi. Nah, ini mana yang khusus sekarang. Dan terkadang kalau qad masuk kepada fi'il mudhari' maknanya litaklil terkadang. Dan terkadang ini maksud dengannya adalah ahlul hadits wa sunnah al mahdah. Ini dengan makna yang khusus, yakni mereka adalah ahlul hadits dan ahli sunnah secara murni. Falyadkhul, dan tidak masuk ke dalam ahli sunnah yang murni ini siapa? Tidak masuk kepada ahli sunnah yang murni siapa? Kecuali orang yang menetapkan sifat Allah saja. Jadi orang yang menetapkan sifat Allah itulah ahli sunnah yang murni. Berarti yang tidak menetapkan sifat Allah, tidak menetapkan pun berjamaah bisa dua makna. Mengingkari total seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah, atau mengingkari dengan cara mentakwil. Jadi kelompok pengingkar sifat, yakni tidak menetapkan sifat, berarti lawannya pengingkar sifat, disebut dalam bahasa para ulama itu dengan mu'atil. Kaum mu'atilah itu ada dua. Ada yang mengingkari total seperti kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah, ada yang mengingkari sebagian, yaitu dengan cara pengingkaran dalam atau dengan cara mentakwil sifat. Jadi Allah punya tangan, kata mereka betul Allah punya tangan, tapi maksud tangan adalah kekuatan. Berarti hakikatnya mengingkari sifat tangan hakiki bagi Allah, kan gitu, konsekuensinya kan gitu. Nah, wa yaqul,
dan tidak masuk kelompok ahli sunnah yang murni kecuali yang mengatakan Quran bukan makhluk. Berarti maknanya ini yang termasuk ahli sunnah yang murni, yang mengatakan Quran bukan makhluk. Kalau mengatakan Quran makhluk berarti ini ahli bid'ah. Siapa dia? Jahmiyah atau Mu'tazilah. Di zaman Imam Ahmad berjamaah, fitnah tentang Quran makhluk bukan makhluk ini fitnah yang sangat besar. Ya. Para ulama dibunuh kalau mengatakan Quran bukan makhluk. Kalau mengatakan Quran kalamullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah tsumma amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Menurut Syekhul Islam bahwa istilah ahli sunnah ada dua sebagaimana tadi dijelaskan oleh muallif. Jadi yang pertama, lafaz ahli sunnah menunjukkan setiap orang yang menetapkan khalifah yang tiga, dan ini adalah semua umat Islam kecuali Syiah. Maka makna dengan makna yang umum. Adapun yang kedua, makna yang khusus yakni mereka yang menetapkan pokok-pokok, ya, yang menetapkan dasar-dasar yang sudah disepakati oleh para ulama ahli sunnah di dalam akidah mereka. Berarti ditekankan ahli sunnah itu adalah kelompok yang lurus akidahnya, tidak nyeleneh, tidak menyimpang seperti akidahnya ahli bid'ah. Di antaranya yang menetapkan sifat-sifat Allah, yang mengatakan Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Muncul fitnah Quran adalah bukan makhluk itu di zaman orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Karena mereka kan mengingkari sifat Allah jemaah. Mereka mengingkari sifat kalam bagi Allah. Sehingga kata mereka Al-Quran itu saja bukan kalamullah gitu. Dan ini menyelisih Al-Quran tentunya. Bahwa Al-Quran menyatakan Al-Quran adalah kalamnya Allah. Sehingga kata mereka Al-Quran adalah makhluk. Maksud mereka bisa bermakna yakni bahwa Al-Quran itu bukan kalamnya Allah tapi kalamnya makhluk. Yani bisa jadi kalamnya Jibril, kalamnya Muhammad. Itu. Oleh karenanya yang benar Al-Quran itu kalam Allah, huruf-hurufnya, makna-maknanya, lafad-lafadnya, huruf, lafad, makna. Ini semuanya dari Allah. Ini wajib kita imani demikian. Menurut Asy'ariyah, Al-Quran itu kalam Allah katanya. Namun kalam binafsi. Allah kalau bicara, kalau Allah itu berfirman, kalau menurut Asy'ariyah itu enggak ada suaranya. Tapi Allah itu mengilhamkan kepada Jibril, lalu Jibril yang ngomongnya. Itu kata Asy'ariyah. Sebagian mereka mengatakan Allah ilhamkan kepada Muhammad SAW, lalu Nabi Muhammad yang ngomong. Berarti Al-Quran menurut Asy'ariyah betul kalam Allah, tapi hakikatnya secara makna. Secara makna. Adapun menurut Ahlussunnah kalam Allah itu ya huruf, ya lafaz, ya juga maknanya, bahkan Allah itu suaranya bisa didengar. Dia siapa di antara makhluk yang dengar suara Allah? Para nabi, para rasul, para malaikat. Sebagian nabi rasul, ya nabi rasul tidak semua jemaah. Tidak semua nabi rasul mendengar suaranya Allah, tidak. Tapi hanya beberapa. Di antara yang terkenal tentu nabi siapa? Yang terkenal. Diajak bicara langsung. Wa kalamallahu Musa takliman. Ya. Malaikat berdialog dengan Jibril. Di Quran kan sering didengar kita misalnya berkata wa id qala rabbuka lil malaikati, dan ingat ketika Rabbmu berfirman, berkata, ngomong, itu kan itu kepada para malaikat. Kalau berbicara berarti ada suaranya yang terdengar. Ini akidah Ahlussunnah. Adapun menurut Asy'ariyah Allah itu bicara namun makna, yakni Allah ilhamkan. Ya, ini juga perjamaah. Sehingga terjadilah konflik di saat itu, fitnah besar, bahwa setiap orang yang ngomong Quran adalah kalamullah akan dipenjarakan, karena penguasa saat itu sudah dikuasai oleh ahli bid'ah dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah, termasuk Imam Ahmad dipenjarakan. Saking beratnya ujian berjamaah sampai ada ulama yang betul-betul mengucapkan kata-kata kufur Quran adalah makhluk karena sebab terpaksa. Di antaranya Imam Ali Al-Madini itu ngambil rukhsah itu jemaah. Ulama yang lain ada dengan cara tauriyah, atau tauriyahnya yakni menyebutkan sebuah kata yang dipahami banyak makna. Yakni dengan mengatakan, kamu menurutmu Quran apa? Kalamullah atau makhluk? Itu.
Kalam Allah atau makhluk? Kalau ngomong kalam Allah dibunuh. Tapi kalau ngomong makhluk selamat. Nah, ada ulama yang mengambil cara, yakni dia ngomong begini. Quran, Injil, Zabur ini makhluk katanya. Maksud ini itu jari maksudnya. Tapi kan orang yang nanya disangkanya apa? Ya Quran itu makhluk selamat sudah. Padahal maksudnya apa? Jari. Kamu Quran, kalamullah atau makhluk? Siapa? Kamu, saya tak? Iya kamu, saya makhluk. Selamat akhirnya. Jadi yang makhluk siapa? Saya. Tapi ada yang ngambil jalan memang terang-terangan ngomong Quran makhluk, cari selamat karena kalau tidak dibunuh. Demikian berjamaah. Timbullah fitnah. Akhirnya siapa yang ngomong Quran kalamullah itu ahli sunnah. Bahkan Imam Ahmad sampai mengatakan, man qala annal Quran makhluk fahuwa kafir. Siapa yang ngomong Quran adalah makhluk dia kafir, jelas. Berarti yang mengatakan Allah itu makhluk. Iya kan? Karena kalam itu sifat kalam Allah para jemaah. Bahkan sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan, siapa yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, itu Jahmi juga itu. Artinya gini jemaah, lafadku terhadap Quran adalah makhluk. Jadi membuat perkataan yang bisa dipahami ganda, bisa makna salah, bisa makna benar. Karena cari selamat seperti itu. Tetap Jahmi. Lafadku terhadap Quran makhluk. Apa maksudnya? Bisa jadi Qurannya yang makhluk, bisa jadi lafadnya. Artinya kata Imam Ahmad nggak boleh berucap seperti samar begitu, harus jelas Quran kalamullah bukan makhluk. Harus ada kata-kata bukan makhluk. Tapi lafzi bil Quran makhluk, lafadku terhadap Quran makhluk, ini bisa bermakna lafad dia yang makhluk, betul kalau itu. Tapi kan bisa bermakna Qurannya yang makhluk. Antum sekarang dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Antum baca Alhamdulillahirabbil alamin. Yang antum baca makhluk atau kalamullah yang antum baca? Kalamullah. Tapi suara antum makhluk atau kalamullah? Suara antum makhluk. Makhluk cuma. Makanya Imam Ahmad melarang. Yang betul-betul ahli sunnah harus mengatakan Quran kalamullah dan harus mengatakan bukan makhluk. Bukan makhluk. Karena Quran kalamullah. Makanya ada teka-teki. Teka-teki ilmu cuma ya. Ana tanya antum sekarang. Mana yang mulia? Nabi Muhammad atau Al-Quran? Nabi Muhammad atau Quran? Mana yang mulia? Mana yang agung? Mana yang paling agung? Nabi Muhammad atau Al-Quran? Ragu kayaknya. Barusan dibilang Quran apa Quran? Kalamullah. Nabi Muhammad makhluk. Mana yang agung? Al-Quran. Ini teka-teki ya jemaah. Yang paham tentu keadaan akidah Ahlussunnah tentang Quran. Terus wa innallaha yura fil akhirah. Dan yang termasuk Ahlussunnah adalah yang berkeyakinan bahwa Allah bisa dilihat di akhirat. Loh, yang ngomong Allah nggak bisa dilihat siapa memang? Jahmiyah. Ahli bid'ah Jahmiyah mengatakan Allah tidak bisa dilihat, tidak di dunia, tidak di akhirat. Kita katakan di dunia betul. Allah tidak bisa dilihat di dunia. Ya, adapun di akhirat bisa dilihat. Dalilnya dari Al-Qur'an, dalilnya dari hadis-hadis. Kata Nabi, innakum sataruna rabbakum. Sesungguhnya kalian, kata Nabi, akan melihat Allah Rabb kalian iyanan, dengan mata kepala telanjang. Jadi bukan melihat dengan hati, bukan, dengan mata kepala. Bahkan kata Nabi, kama taraunal qamar lailatal badr, dalam riwayat yang lain, seperti kalian melihat bulan purnama. Yani kelihatan jelas terang gitu. La tudammuna fi ru'yati, tidak desak-desakan dalam melihat Allah kelak di hari kiamat. Dan melihat Allah itu dua kali sama di akhirat. Satu di padang mahsyar, yang kedua di surga. Kalau di padang mahsyar melihatnya bukan dengan mata seperti itu, tapi melihat sebagai bentuk ta'rifiyah namanya. Yani kita orang beriman dan orang munafik itu di padang mahsyar saat Allah datang. Jadi Allah disifati dengan sifat al-maji, sifat al-ityan, sifat datang. Kapan datangnya Allah? Nanti di padang mahsyar li fasril qada, untuk memutuskan perkara. Jadi kalau memutuskan perkara itu bukan malaikat yang Allah wakili, bukan Allah wakilkan, bukan, tapi Allah langsung ya.
yakni langsung raja, maharaja Allah Azza wa Jalla yang akan yang akan mengadili. Antum bayangkan satu persatu loh jemaah dipanggil sama Allah, diajak bicara langsung oleh Allah. Allah tidak wakilkan kepada malaikat. Malaikat tanya si fulan, tidak. Dalam banyak hal Allah perintahkan malaikat dalam kehidupan kita. Tapi ketika mengadili manusia satu persatu Allah panggil. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullah yaumal qiyamah laisa bainahu bainallahi tarjaman. Tidak ada seorang pun, kata Nabi, tidak ada seorang pun dari kalian, muslim kafir, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, yang tidak ada antara dia dengan Allah penterjemah. Allah langsung. Karena bisa jadi penterjemah yang berkhianat nanti, ya, bisa jadi. Tapi saat Allah mengadili ditanya satu persatu, muslim kafir ditanya. Ini luar biasa jemaah. Bagaimana itu pengadilan Allah Azza wa Jalla. Dan nanti ada orang-orang yang dimudahkan saat dihisab. Itu namanya hisabun yasir, hisab yang mudah. Bagaimana hisab yang mudah berjamaah? Hanya sekedar ditampakkan saja dosa lalu diampuni oleh Allah. Hisab yang mudah. Ada hisab yang sulit, ya. Dan hisab yang mudah itu kita ditutup oleh Allah. Yani makhluk yang lain nggak lihat jemaah. Seolah hanya berdua. Ada penutupnya. Yani seolah ini pertanyaan rahasia. Tidak dibongkar di hadapan seluruh makhluk. Itu hisab yang mudah. Makanya Nabi doanya dalam salat, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Beda dan orang yang dihisab dengan mudah berjamaah, ketika Allah tampakkan dosanya, kata Allah, hal ta'rif hadza, apakah kamu ngaku dosa ini? Dia mengatakan, "Na'am, a'rif ya Allah." Iya, saya tahu ya Allah, ini dosa saya akui ya Allah. Gitu. Jadi enggak ngeyel. Tapi kalau yang akan dihisab dengan hisab yang sulit, ketika ditanya dia mungkir, ngeyel ya jemaah. At-ta'rif dan bahada, ini dosamu. Kapan yo? Enggak pernah ya gitu aneh. Ngono. Ini loh, kamu loncat dari rumahnya janda. Ini celanamu masih carry nang rumahnya janda. Ini kameranya ada, videonya ada. Ngaku? Enggak ya Allah. Enggak ngaku jemaah. Makanya Ustaz, kalau saya nanti akan ngaku saja, enggak bisa. Yang ngaku itu amal kita jemaah. Orang yang memang akan diselamatkan Allah pasti akan ngaku. Makanya kata Nabi, man nukishal hisab udziba, siapa yang dihisab dengan cara ngeyel seperti itu alamat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika tahu Allah datang, orang-orang beriman akan sujud di padang mahsyar. Orang munafik ikut-ikutan juga karena tahu yang Allah itu datang. Yang datang itu Allah, tahu dia karena keadilan Allah jemaah ya. Karena bagaimanapun orang munafik itu pernah nyembah Allah di dunia, sujud juga di dunia. Maka Allah tambahkan, Allah beritahu kalau Allah itu datang. Tapi saat mau sujud dia enggak mampu. Fala yastati'un, enggak mampu sujud pada jemaah. Jadi melihat Allah di padang mahsyar bukan melihat dengan penuh kelezatan. Namun yang kedua nanti ketika di surga, barulah ini hanya orang beriman. Orang munafik, orang kafir jelas mustahil melihat Allah di surga. Karena orang munafik, orang kafir di bawah kerak. Orang munafik, innal munafiqina fi dzarikil asfali minan nar. Orang munafik di bawah kerak neraka. Ya. Nah, melihat Allah di surga barulah melihat dengan penuh kelezatan. Bahkan nikmat surga yang paling besar, nikmat surga yang paling tinggi adalah melihat wajah Allah. Walillahil husna waziyadah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang berbuat kebaikan adalah akan diberi husna, diberi surga, waziyadah, dan tambahannya. Apa tambahan tersebut? Allah Taala mengatakan, dan Nabi SAW bersabda, an-nadhar ila wajhillahi ta'ala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa yusbitul qadar, dan yang menetapkan takdir. Wa ghairu dzalika minal umur al-ma'rufati 'inda ahli hadis was sunnah, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang sudah dikenal dari akidah, yang dikenal oleh ahli hadis dan ahli sunnah. Berarti maknanya, kesimpulannya, ahli sunnah itu dua makna, makna umum, makna khusus, dan kita tidak menginginkan makna umum. Yang kita inginkan makna yang khusus, yakni orang-orang yang berakidah dengan akidah-akidah yang ditetapkan ya.
Di dalam syariat akidahnya Rasul dan para sahabat, akidah ahli sunnah wal jamaah yang menetapkan takdir, yang menetapkan Allah bisa dilihat di hari kiamat. Dan ini semua dibahas dalam buku-buku, kitab-kitab akidah ahli sunnah jamaah. Seperti Imam Ahmad membahas ini semua. Imam Al-Muzani, Imam Al-Barbahari membahas semua ini. Maka antum wajibnya sebagai orang yang baru mengenal sunnah, siapapun dia, orang yang baru mengenal sunnah, mengenal dakwah sunnah ini harus mempelajari pokok-pokok akidah ahli sunnah. Termasuk di masjid ini antum alhamdulillah diajarkan kitab Lum'atul I'tiqad karya Imam Ibnu Al-Qudamah Al-Maqdisi. Itu juga kitab-kitab yang menjelaskan pokok-pokok akidah ahli sunnah secara ringkas. Itu bagus dipelajari. Kemudian juga perlu dipelajari kitab misalnya Syarah Sunnah karya Imam Al-Muzani, muridnya Syafi'i. Bagaimana juga pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah. Demikian. Ya, semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat, dan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang masih di poin tentang makna as-sunnah secara makna yang khusus. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.